Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Buat sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita hari ini akan mengkaji tentang Adabul Mufrad, kitab adab ya. Dan tema hari ini bab tentang al-haya, tentang sikap malu ya. Sebelum hukum itu ada, aturan ada itu, benteng moral manusia itu ya malu, rasa malu. Dan rasa malu itu di atas hukum dan peraturan, jadi lebih tinggi dari hukum dan peraturan. Kalau seseorang itu punya rasa malu, atau masyarakat itu punya budaya malu, shame culture itu akan terjaga mereka dari banyak keburukan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa malu itu adalah benteng dari segala keburukan. Ya. Rasa malu adalah benteng dari segala keburukan. Fenomena hari ini banyak orang-orang yang kehilangan rasa malunya. Yang paling dekat itu di sekitar kita, lihat saja produk medsos itu. Orang sudah tidak malu lagi mengumbar aibnya sendiri. Orang tidak malu lagi mempertontonkan auratnya. Orang tidak malu lagi mempertontonkan segala hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Bahkan kadang mungkin hal itu ya tidak melanggar undang-undang, tetapi kalau dengan rasa malu itu sebenarnya bisa dicegah gitu. Hukum tidak menyentuh wilayah-wilayah yang tidak memiliki delik pidananya atau perdatanya, tetapi itu di masyarakat tidak pantut dan tidak pantas dalam agama. Maka remnya itu adalah rasa malu. Di kalangan masyarakat sudah kehilangan budaya malu, di kalangan penyelenggara negara, pejabat juga kehilangan rasa malu. Sudah nggak pada malu itu, menyelewengkan jabatan. Ada lagi satu sisi dia regulator, pembikin aturan, tapi sisi lain dia berbisnis di aturan yang dia bikin itu. Itu kan secara hukum tidak kena, tapi secara malu apa nggak malu? Dia bikin aturannya, dia yang berbisnis di situ. Itu kan kehilangan budaya malu. Kalau di Cina itu kan ada semacam aturan ya, piagam Shanghai itu, Shanghai Agreement atau apalah namanya itu, bahwa yang namanya pejabat itu tidak boleh berbisnis, ada larangannya. Kalau di kita kan nggak ada. Sampai ketika aturan itu diterapkan, 34.000 pejabat Cina itu tergaruk itu, tergaruk. Dikasih pilihan mau terus memegang jabatan amanah publik atau
keluar dan teruskan bisnis kamu gitu. Jadi di sana ada larangan pejabat itu tidak boleh berbisnis. Sama dengan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman beliau pejabat negara tidak boleh berbisnis. Disuruh milih, Anda mau melayani publik atau Anda mau berbisnis, silahkan pilih gitu. Nah, ketika itu diterapkan, yang masih ngeyel itu hukumannya berat. Di Cina itu hukumannya berat. Karena sudah dikasih pilihan, sudah dikasih itu. Nah, itu yang menyebabkan banyak pejabat bermain di bisnis. Akhirnya apa? Konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Aturan yang dia buat, undang-undang yang dia keluarkan, itu demi memuluskan interestnya, demi memuluskan kepentingannya. Nah, itu tuh tidak bisa diaturankan. Tetapi rasa malu bisa mencegah itu. Kalau di kita konteksnya, di beberapa negara mungkin sudah ada semacam peraturan bahwa yang namanya pejabat negara tidak boleh berbisnis dalam jabatannya atau dalam ruang lingkup jabatannya. Ya, di googling aja, di googling atau dicari di medsos gitu ya. Tahun sekitar awal-awal Zipping naik pejabat, naik ke jadi presiden ya. Awal-awal Zipping naik presiden itu dia melihat bahwa fenomena yang dulu itu lumrah di negaranya itu ini menghambat kemajuan negaranya. Ternyata banyak sekali pejabat yang keluarganya atau dianya itu berbisnis. Dan itu ditenggarai menjadi penyebab kenapa para pejabat tidak profesional dalam menjalankan amanahnya. Sehingga dia ngambil keputusan ya, Piagam Shanghai semacam itu, saya lupa namanya apa itu ya. Itu larangan pejabat berbisnis ya. Dan keluarganya juga dilarang berbisnis. Sebetulnya di sini juga ada larangan itu. Di kita nggak ada larangan resminya, nggak ada. Mungkin dulu ya. Karena buktinya waktu zaman Covid hampir selesai itu kan ada pejabat yang sampai investasi 10 triliun dalam vaksin kan. Dalam Alkes juga ada pejabat negara yang secara resmi berinvestasi dan berbisnis di pengadaan Alkes kan gitu. Jadi dan itu tidak pernah dilanjutkan itu pembicaraan tentang itu. Fenomenanya banyak ya, tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi secara umum memang problem di negara-negara yang belum profesional mengelola hal-hal semacam itu adanya konflik kepentingan antara dia sebagai regulator atau pemangku kebijakan, sisi lain dia juga sebagai pemain. Ini yang membuat potensi-potensi keburukan itu muncul. Nah, di dalam budaya kita itu dulu rasa malu itu tinggi, sekarang itu hampir hilang. Contohnya adalah kita lihat para wanita. Para wanita itu dulu sangat menjaga rasa malu. Malu untuk tampil terbuka, malu untuk bersikap kurang sopan. Dulu itu malu. Tapi sekarang rasa malu itu hilang. Padahal modal utama seorang wanita dan penjaga utama wanita itu rasa malunya. Kalau rasa malu itu hilang dari seorang wanita, rusaklah agama dan dunia dia. Rusaklah dunia akhiratnya kalau seorang wanita sudah meninggalkan rasa malunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini tema kita ya. Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ajaran kalami nubuwah, ajaran kenabian dari dulu yang masih dikenal oleh umat manusia,
Sesungguhnya ajaran nabi-nabi sejak dahulu yang masih dikenal oleh manusia itu ada satu prinsip, ada satu ajaran warisan dari nabi-nabi terdahulu masih dikenal oleh umat manusia. Pesan itu adalah idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna masyita, perbuatlah sesukamu. Jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Hadis ini bukan nyuruh orang untuk meninggalkan rasa malu, bukan. Tetapi hadis ini adalah ancaman keras. Hadis ini merupakan peringatan dan ancaman keras. Bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu, dia akan tergelincir kepada banyak keburukan. Rasa malu itu sangat-sangat penting. Bahkan dia adalah bisa jadi termasuk bagian inti dari keimanan. Karena ada hadisnya, al-haya'u minal iman. Di dalam hadis lain, malu dan iman itu seperti dua keping yang tidak bisa mata uang yang tidak bisa dilepas itu. Sisi mata uang yang tidak bisa dilepas. Ini hadisnya ada nih. Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa, wal jafa'u finnar. Innal haya'a wal imana kurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu kurina, bersanding. Korin, bersanding. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Kalau satu hilang, dua-duanya hilang. Malu dan iman itu korinan. Apa korinan itu? Berdempetan, bersanding. Berpasangan. Malu dan iman itu berpasangan. Idza rufi'a, jika satunya hilang, dua-duanya hilang. Nah, ini memang praktek dari budaya malu itu di kita ini memang sudah hilang. Sebelum kita bicara taat, sebelum kita bicara takwa, sebelum kita bicara kepatuhan kepada Allah, kepada ajaran Islam, itu rasa malu itu bisa membawa kita kepada banyak kebaikan. Al-haya aslu kulli khair. Malu itu adalah pokok atau dasar dari segala macam kebaikan. Kalau bahasa Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu seluruhnya baik. Malu itu adalah pondasi dari segala macam kebaikan. Orang yang tidak punya malu, tidak ada kebaikan padanya. Tidak punya moral. Orang yang tidak punya malu, dia tidak punya kebaikan sama sekali dalam dirinya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu adalah induk segala kebaikan, dan malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Berkali-kali Nabi SAW mewasiatkan umatnya untuk berpegang teguh pada rasa malu. Karena mungkin banyak hal yang tidak ada aturannya. Atau mungkin banyak hal yang menurut aturan itu boleh-boleh saja, tetapi secara standar malu itu tidak masuk. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu kan diperintahkan untuk sholat 50 kali. Lalu atas saran dari Nabi Musa alaihissalam ketika turun ke langit bawahnya itu dan mengatakan, hai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Karena umatmu tidak akan sanggup. Umatku saja, Bani Israel itu keberatan dengan sholat sebanyak itu. Berarti umat-umat terdahulu sholatnya banyak. Nabi Muhammad SAW berangkat lagi ke Sidratul Muntaha, menghadap lagi, diringankan menjadi di bawah 50, entah 30, entah berapa. Lalu kembali lagi sampai akhirnya bolak-balik tinggal 5 kali. Itu pun Nabi Musa masih menyarankan, kamu minta lagi supaya lebih ringan lagi. Ya minimal atau maksimal 2 kali lah sehari gitu ya. Kan lebih ringan, mungkin pagi sore kan, mejeh gitu. Apa jawaban Nabi SAW?
Inni astahi min Rabbi. Saya malu sama Tuhan saya. Nabi Muhammad SAW mengandalkan rasa malunya untuk tidak meminta lebih dari itu kepada Tuhannya. Artinya apa? Artinya rasa malu itu sangat penting. Kalau kita tidak datang sholat berjamaah, mungkin gambaran hadis Nabi tentang seorang buta yang datang ke masjid tidak bawa penuntun, dalam keadaan gelap, minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya izin gak bisa ke masjid. Loh kenapa? Saya buta, tidak punya penuntun. Bolehkah saya sholat di rumah? Silakan, boleh. Tetapi ketika beranjak meninggalkan masjid dipanggil lagi. Ala rislika, SAW. Punten, yang tadi minta izin suruh masuk lagi. Ditanya lagi, hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengar azan? Naam, fa'ajib. Maka penuhilah seruannya. Sebelum kita menyadari itu, atau sebelum kita menyadari perintah farka'u ma'ar raki'in, atau sebelum kita mendengarkan hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa tidak ada satu orang pun yang aku lihat dari sahabat Nabi yang tara berjamaah illa munafikun khalisun nifaq, ada hal yang bisa kita dahulukan dari semua itu, yaitu apa? Rasa malu kepada Allah. Apa enggak malu kepada Allah tidak mendatangi rumah-rumahnya? Apa tidak malu kepada Allah tidak mendatangi seruannya? Padahal Al-Quran, ajibu da'i Allah, penuhi panggilan-panggilan Allah, penuhi para penyeru-penyeru Allah itu. Kalau dulu konteksnya Nabi Muhammad SAW, para pendakwah, para pengajak. Konteks sekarang ya para penyeru-penyeru ajaran Allah. Apa tidak malu kita dipanggil Allah 5 kali, kemudian kita hari-hari malah tibra, malah sibuk dengan asgolud dunia, malah sibuk dengan urusan-urusan yang sebenarnya berujungnya itu hanya ke tempat pembuangan, kan begitu. Kita meninggalkan seruan Allah hanya karena sibuk ngurusin sesuatu yang akan berakhir di toilet. Mun bahasa Sunda nama aya urusan naon maneh jeung Allah gitu. Ada urusan apa kamu dengan Allah sampai menjauh begitu? Sampai menjauh seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang dahulu bahkan sampai lagi maku tembok, kayu dipaku gitu, baru ngetrok sekali adzan ditinggalkan. Padahal paku sudah nancep ditinggalkan. Diteruskan dia kayak sholat, ketrok deh. Urang mah kan tidak se ekstrim itu, minimal paku hiji mah dibereskan mah hiji lah. Tapi jangan diteruskan pekerjaannya. Kalau kita perhatikan ada seorang guru berpesan kepada murid-muridnya, kalau kalian tidak melihat aku di sholat di shaf pertama berjamaah, cari aku di kuburan. Kalau aku nggak ada di shaf pertama, cari di kuburan. Berarti aku sudah mati itu. Kata dulu ada seorang ulama tabi'in berpesan kepada muridnya, saya lupa namanya. Kalau kalian tidak dapati aku di shaf depan, cari aku di kuburan. Kita juga tidak mungkin sampai seperti para sahabat yang berantem ingin datang lebih dulu. Wa kadu yaktatilun, sampai mereka hampir-hampir berkelahi. Fa aqra'u, maka mereka akan ridho dengan diundi. Jadi para sahabat itu ingin sholat di shaf depan atau berikutnya itu sampai diundi. Kalau nggak diundi, garlut. Orang makan shaf depan lowong, shaf kedua lowong, shaf katilu lowong, tidak perlu berkelahi, tidak perlu berantem, tidak perlu diundi, kan begitu. Atau mungkin tidak sampai kita termotivasi dengan hadis Nabi, kalau mereka tahu betapa fadilah keutamaan
sholat Isya berjamaah di masjid, la atauhum walau habwa, mereka pasti akan mendatanginya bahkan kalau sampai merangkak. Hadis itu. Subuh dan Isya, karena dua itu yang paling berat bagi orang-orang yang munafik. Inna asadda sholati alal munafikin sholatu subhi wal isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Subuh mau lobakeun bisa. Nah, isya nu jarang. Jadi, andaikan mereka tahu betapa besarnya keutamaan dan fadilah dari Allah Ta'ala tentang sholat berjamaah, terutama tadi sholat-sholat yang berat, lau atauhum, pasti mereka akan mendatanginya, walau habwan, bahkan kalau sampai merangkak. Jadi kasar nama mun apal setiap orang itu betapa besarnya, ngorondang lah orang mah gitu. Kan sekarang nggak ada yang ngorondang ke masjid. Aya motor, aya sepeda listrik. Ada mungkin keluarga yang ngantar, mungkin ada juga alat dorong ya. Kecuali memang sudah uzur yang tidak memungkinkan lagi datang ke masjid. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW itu luar biasa. Dari yang mulai targhib, motivasi ya. Kemudian tarhib, ancaman. Aku sudah punya niat untuk menyuruh seseorang mimpin sholat. Dan aku bawa pasukan untuk keliling rumah-rumah untuk membakar orang-orang yang tidak ke masjid. Karena hadisnya begitu. Ya, membakar rumah. Supaya laki-laki yang ada di rumah itu pada keluar. Itu keinginan Nabi yang tidak diwujudkannya. Tetapi kan ancamannya sudah keluar. Sudah terlontar. Hadis itu. Hadis. Itu tidak dikerjakan oleh Nabi, tetapi poinnya adalah ucapan itu pernah terlontar dari lisan Nabi SAW yang mulia. Aku ingin sekali menyuruh seseorang mimpin sholat dan aku patroli dengan membawa beberapa orang untuk ahriku buyutan nas, untuk membakar rumah orang-orang. Supaya saya yakin ini maksud dari beliau itu adalah shock terapi. Semacam shock terapi supaya orang itu serius memperhatikan sholat berjamaah. Nah, kalau targhib dan tarhib itu, ancaman dan motivasi beliau itu tidak mempan, mungkin kita bisa mengandalkan rasa malu dalam diri kita. Apa tidak malu? Allah memanggil kita tidak datang. Apa tidak malu? Malaikat sudah menunggu dengan catatannya, kita tidak datang. Apa kita tidak terpanggil sebagai seorang muslim, dipanggil oleh agamanya dengan panggilan yang sederhana, hanya datang dan sholat berjamaah di masjid. Bukan panggilan untuk berjihad, bukan panggilan untuk membela agama, panggilan hanya untuk memenuhi seruan Allah. Mendatangi panggilan-panggilan Allah. Nah, rasa malu itu sangat diperlukan untuk satu, sebagai motivasi yang paling dalam jiwa kita. Saya malu sama Allah. Menjabat tapi tidak amanah, saya malu sama Allah. Disumpah oleh rakyat, diambil sumpahnya bahkan pakai Al-Quran, bahkan pakai dengan nama Allah, tapi menyia-nyiakan jabatan, saya malu. Budaya malu itu justru adanya di negara-negara yang non-muslim. PM Jepang, sedikit ada masalah merugikan masyarakat, saya mengundurkan diri. Malu saya. Menteri Keuangan di Eropa gara-gara indikator ekonominya itu buruk, mengundurkan diri, saya malu. Di Korea salah satu menteri gara-gara merasa nggak becus, saya mengundurkan diri, saya malu. Malu. Oh, di orang mas. Kelakuan sudah bejat dan bajred, pejabat tuh nggak ada yang mundur itu. Budaya malunya nggak ada.
shame culture-nya kita nggak ada. Nah itu harus ditanamkan kepada generasi kita setelahnya. Diajarkan itu di sekolah-sekolah. Maka saya punya semacam pandangan, sekolah itu mesti diajarkan tazkiyatun nufus, dan itu nggak ada di sekolah. Maka anak-anak kita kering dari ajaran-ajaran seperti itu. Tazkiyatun nufus, ajaran tentang bagaimana menata hati supaya punya malu, supaya tawadu, supaya tidak takabur, supaya malu kalau berbuat salah. Itu kan tazkiyatun nufus itu adanya. Nah itu nggak ada diajarkan di anak-anak. Anak-anak dikejar kognitifnya, dikejar pedagoginya, dikejar kurikulumnya, tetapi hal-hal yang sifatnya paling dasar dalam diri manusia tadi, nufus ya, itu diabaikan. Jadi kurikulum kita belum menyentuh fitrahnya anak-anak. Kurikulum kita belum menyentuh fitrahnya anak-anak. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'in. Suruhlah anak-anak kalian menunaikan sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah. Dan kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat, pukullah mereka. Tentunya pukulan mendidik, pukulan sayang, bukan pukulan melukai. Nah, basis dari pendidikan kita bukan fitrah, bukan ajaran tauhid, bukan ajaran agama kita, tetapi memang diambil dari nilai-nilai umum. Nah, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula, sesungguhnya ajaran para nabi yang terdahulu sampai sekarang yang masih dikenal oleh umat manusia, yaitu satu ajaran bahwasanya jika kamu tidak punya malu, perbuatlah sesukamu. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Fasna masyita. Itu ancaman yang bentuknya adalah menyungkun dari Nabi SAW. Nah, kebalikan dari rasa malu itu adalah al-jafa. Kalau malu itu al-haya, kalau kebalikan dari al-haya itu al-jafa. Nggak punya malu, teboga kaera. Teboga kaera. Kita sering mendapati orang-orang yang perilakunya itu teboga kaera gitu. Enggak. Kita sering mendapati orang yang perilakunya itu tidak punya kaera, aneh-aneh gitu. Memamerkan anak istrinya di medsos, memamerkan keluarganya yang tidak tertutup rapi, memamerkan kerjaannya yang bermaksiat, ya. Itu masuk ancaman Nabi itu. Kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sesuka kamu. Orang-orang yang tidak punya rasa malu, wal jafa'u finnar, itu besar kemungkinan akan terjerumus ke neraka. Orang yang menjaga rasa malu itu lebih cenderung kepada iman, dan iman itu tempatnya di surga. Al haya minal iman, tadi hadisnya gitu kan, kata Nabi SAW, malu itu bagian dari iman. Iman itu tempatnya di surga. Tidak punya malu itu bagian dari kekurangan iman atau ketidakimanan, dan ketidakimanan atau jafa itu tempatnya adalah di neraka. Jadi ada hubungan antara rasa malu dengan surga, karena itu tempatnya. Surga itu tempat para pemalu. Surga itu tempatnya orang-orang yang punya malu. Kebalikannya, orang-orang yang tidak punya malu itu adalah orang-orang yang menempati neraka. Tapi patut dibedakan, ya. Ada malu, ada khojal dalam bahasa Arab. Kalau malu itu adalah yang menahan diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu rasa malu yang mulia. Tapi kalau kita merasa malu pada kebaikan, itu namanya bukan malu, itu khojal namanya. Minder. Contoh, ada orang punya tugas untuk menyampaikan presentasi ke depan. Malah dia nolak. Enggak. Malu saya menyampaikannya. Padahal itu tugasnya. Itu malu yang tidak terpuji.
Ada orang harusnya dia misalkan mewakili keluarga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara. Tapi dia enggak, saya malu. Malu kayak gitu tidak terpuji. Ada orang mulai insaf mau ke masjid. Saya mah ke masjid mah. Nah, itu malu yang tidak terpuji. Dan dalam bahasa Arabnya, sikap kayak gitu bukan malu yang kita maksud dalam hadis al-haya, tapi itu namanya al-khojal. Khojal. Kho jim lam khojal. Rasa malu yang tercela. Jadi ayat dua malu apa? Ayat malu nu terpuji al-haya, ada malu yang tidak terpuji al-khojal. Kalau ada seseorang mau taubat dari pakaian yang tidak syar'i ke pakaian yang syar'i, lalu malu, nah itu malunya khojal itu. Tidak terpuji. Justru jangan malu harusnya. Kalau ada orang mau ngaji, datang ke pengajian, lalu malu saya mau ngaji teh. Karena masih gimana-gimana. Nah, malu seperti itu malu tercela, khojal. Malu seperti itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah malu yang membawa kepada kebaikan. Tidak ada prosedurnya malu itu bagaimana. Itu fitrah yang Allah tanamkan pada jiwa seseorang, baik muslim maupun bukan muslim. Malu itu adalah bawaan nafsun fitrah yang Allah karuniakan, dititipkan kepada manusia siapapun orangnya. Rasa malu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang yang non muslim tapi rasa malunya dijaga. Menjaga moral, menjaga integritas. Hanya karena pondasinya malu, banyak itu. Dia tidak iman kepada Tuhan manapun. Dia tidak iman juga kepada Allah. Dia tidak iman kepada ajaran agama apapun. Bahkan mungkin agnostik. Tidak beragama, tidak percaya. Tetapi fitrah malunya itu yang dititipkan oleh Allah kepada setiap jiwa manusia itu dominan dalam dirinya. Karena pendidikan dia mungkin dari kecil, karakternya dibangun seperti itu. Maka dia dalam urusan dunia akan profesional ketika dikasih amanah ataupun pekerjaan. Ketika merasa tidak mampu, dia mundur. Saya malu, saya tidak mampu pekerjaan ini. Ketika merasa merugikan orang lain, dia mundur. Karena tadi merasa malu. Lah kenapa faktanya orang-orang yang didasari oleh iman yang jelas, iman yang sudah ketara, tetapi rasa malunya malah hilang. Imannya punya, syahadatnya punya, tapi malunya hilang. Padahal kata Nabi, kata keterangan tadi, al-iman wal haya qarinan. Iman dan malu itu adalah berdampingan. Lepas satu, lepas semuanya. Maka kita harus memiliki sifat malu. Malu pertama, malu kepada Allah, itu yang paling utama. Malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Jadi mulai saat ini marilah kita sama-sama menjaga rasa malu yang benar dan menghindari rasa malu yang tidak benar. Itu bab seputar rasa malu. Saya kira selesai ya temanya. Ada 5 hadis terkait dengan malu. Pelajaran yang bisa diambil mungkin tadi, malu adalah ajaran yang paling utama dari setiap para nabi. Dari sisi akhlak ya, akhlak yang dijaga oleh para nabi terdahulu yang masih dipelihara oleh umat manusia itu ajaran malu. Tentu risalah pertama itu tauhid jelas ya. Lalu ibadah atau syariat jelas. Tapi dalam aspek akhlak, dalam sisi akhlak itu yang paling utama dari ajaran para nabi terkait akhlak itu adalah rasa malu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa malu itu dibagi dua, ada malu yang terpuji, ada malu yang tidak terpuji. Dan yang ketiga, malu adalah rem yang paling efektif di atas hukum, di atas peraturan, di atas apapun. Kalau orang punya malu, dia punya penjaga. Kalau orang lepas malu, dia akan liar dan juga akan menjauh dari ajaran kebenaran. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak sekalian. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini.
Ya. Itu dalam Mm-mm. kalau misalnya bicara dulu Ya. yang enggak pikirannya entah korupsi atau apa Mm-mm. Ya kan. itu apa 100 mati. 100 yang ke 100 itu dia Iya. sama-sama Jadi di antara negara yang punya aturan bahwa pejabatnya itu tidak boleh berbisnis, baik dia dan kolega atau keluarganya, itu ya Cina. Jadi dia punya aturan yang dibikin untuk menjaga birokrasinya agar tidak punya konflik kepentingan. Soalnya tidak adil juga kalau masyarakat yang berbisnis, taruhlah begitu ya, harus bersaing dengan para pejabat negara yang punya privilege berupa aturan. Tidak fair itu bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik kepentingan. Si pejabat tersebut akan menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya, dan itu terbukti. Kalau lagi menjabat usahanya itu lancar. Kalau lagi tidak menjabat dia susah dapat kredit. Mungkin pernah dengar ya. Kalau lagi tidak menjabat itu susah dapat kredit. Kalau menjabat itu kredit gampang, tinggal kucuruk gitu. Nah, jadi itu kan fakta yang tidak bisa dikesampingkan karena itu publis kan. Orang semua dengar, orang semua tahu kan. Gitu. Ada lagi pejabat yang berbisnis dia bikin aturannya, dia juga suppliernya, ada yang kayak begitu. Ada. Bahkan di tingkat terkecil, dia dalam konteks lembaga kecil, yayasan misalkan, itu banyak orang yang dia punya sekolah, punya pesantren, ya. Dia punya sesuatu dijual kepada dia sendiri. Ya, misalkan dia punya banyak gitu ya, disuruh lembaga dia untuk membeli dari dia. Jadi dia bikin aturannya, dia nentuin harga, dia juga yang beli. Itu dalam tataran kecilnya gitu. Ya kalau dulu memang kan dikuasai oleh big boss kan. Big bossnya dia megang banget. Jadi potensi KKN itu dia terpusat di satu titik, satu lini gitu. Tapi sekarang kan menyebar. Sistemik, kalau kata Pak Mahfud itu sistemik. Secara sistem itu menyebar potensi KKN itu sampai ke desa-desa, ke lurah-lurah gitu kan. Betapa banyak gitu orang yang terindikasi korupsi dana desa itu kan. Banyak gitu. Bahkan ada ketika dulu Pilpres itu kan ada semacam ketakutan bahwa kalau tidak mendukung salah satu pasangan itu akan diaudit dana desanya, kan ketar-ketir semua orang. Ketar-ketir semua orang. Akhirnya ya mau tidak mau itu juga berpengaruh secara psikologis kepada proses demokrasi yang sedang berjalan. Jadi itu karena tidak punya malu, Pak. Sudah jelas konstitusi bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan di bawah, di atas itu konstitusi itu. Undang-undang sering di-challenge oleh konstitusi, diajukan judicial review kan ke MK itu. Semua undang-undang bisa diuji di MK, bisa dibatalkan. Dan aturan bisa diuji kepada undang-undang. Jadi konstitusi, lalu undang-undang, lalu peraturan. Itu hierarkinya begitu. Semua peraturan bisa diuji di undang-undang, semua undang-undang bisa diuji di konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa jabatan presiden itu hanya 2 periode. Konstitusi itu bukan undang-undang itu. Tapi kan faktanya karena tidak punya rasa malu. Teu boga kaera. Masalah kita teu boga kaera. Pas dengan hadis tadi. Kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah sesuka kamu. Pe kumaha we lah. Perbuat suka kamu. Karena enggak punya rasa malu. Dan akhirnya kan satekah pola. Satekah pola bebeakan. Kumaha we carana. Sampai Om Kumis dilibatkan kan begitu. Itu fakta ya, fakta. Kita melihat fakta yang sudah nampak saja. Kalau yang meraba-raba takutnya gimana, ini fakta. Jadi
Itu mungkin pelajaran dari rasa malu harus ada. Tapi kalau konteks kita di masjid mah malu untuk tidak ibadah itu aja lah. Malu tidak berjamaah itu. Itu yang paling utama, malu tidak berjamaah aja. Kita sudah dikasih nikmat napas, itu kalau beli oksigen itu satu tabung berapa? Sabar satu tabung teh? 300 ya? Satu tabung yang sekian menit, nah ini sehari seberapa? Sabar juta kita napas sehari itu kalau bayar. Mata, kemudian apa sebagainya. Wah. Nah, minimal kita buktikan, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memenuhi panggilannya. Ajibu da'i Allah, penuhilah penyeru-penyeru Allah. Penyeru Allah itu siapa? Kalau konteks sekarang ya adzan gitu. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW, ajibu, penuhilah da'inya, penyeru Allah. Apa balasannya? Yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum min dunubikum, kemudian apa setelah itu? Diberikan surga kepada kita. Wa yujirkum min azabin alim, dan dijaga dari azabin alim. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, panggilan seruan Allah, dua manfaatnya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 30 dan 31, itu jelas itu. Orang-orang yang menyambut seruan Allah, baik seruan secara umum agama maupun seruan secara khusus adzan, itu dua manfaatnya. Satu apa? Yaghfir lakum min dzunubikum, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua apa? Yujirkum min azabin alim, dijaga dari azab yang pedih. Tapi sebelum ada bujukan model seperti itu, ada hal yang lebih dasar dari dalam diri kita, malu sama Allah. Malu sama Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat malu. Dengan malu itu kita bisa menjaga agama kita, menjaga diri kita, dan juga secara umum menjaga masyarakat kita. Mudah-mudahan budaya malu menjadi budaya nasional kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.